Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatihatur Rohma dengan nomor NIM 24841300176, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1E. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang peradaban pra-Islam di Romawi. Nah, bagaimana sih agama pada masa Romawi ini? Nah, agama pada masa Romawi ini negeri-negerinya yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani. Nah, pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Adapun yang termasyhur di antara aliran tersebut ada 3, yaitu yang pertama aliran Yaqibah. Nah, aliran Yaqibah ini banyak dianut di Mesir, Habsyah, dan lain sebagainya. Kedua, aliran Nasatiroh. Aliran ini banyak dianut di Musil, Irak, dan Persia. Dan yang terakhir yaitu aliran Mulkaniyah. Nah, aliran Mulkaniyah ini banyak dianut di Afrika Utara, Sicilia, Syria, dan Spanyol. Terus selanjutnya di antara ketiga aliran ini terdapat perbedaan keyakinan. Aliran Yaqibah berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah dengan pengertian bahwa Allah dan manusia bersatu dalam diri Al-Masih. Aliran Nasatira dan Mulkaniyah berkeyakinan bahwa dalam diri Al-Masih terdapat 2 tabiat, yaitu yang pertama ada tabiat ketuhanan dan yang kedua ada tabiat kemanusiaan. Nah, filsafat pada masa ini yaitu membicarakan tentang masalah kebudayaan Romawi, terutama filsafat kesenian, ilmu pengetahuan, dan kesastraan. Jadi kita harus membicarakan juga masalah kebudayaan Yunani, sebab kebudayaan Romawi pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Jurzi Zaidan membagi kebudayaan Yunani kepada 7 zaman, yaitu yang pertama masa dongeng atau mitologi. Nah, masa dongeng atau mitologi ini yaitu zamannya Yunani purba, di mana seluruh kebudayaan penuh dengan dongeng dan khurafat. Nah, kedua ada masa pahlawan atau heroik tahun 900 sampai 700. Pada zaman ini hasil-hasil kebudayaan menggambarkan semangat kepahlawanan. Terkenallah sekumpulan syair yang bernama Ilyas dan Odisha ciptaan Homerus yang melukiskan kisah perang. Terus yang ketiga ada masa lirik atau masa perasaan. Nah, masa ini yaitu masa kolonisasi Yunani di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Masa berkuasanya para tiran, sebab itu puja dan puji menjadi sangat berpengaruh. Pada waktu itu banyak tercipta sajak-sajak lirik. Nah, terus yang keempat yaitu masa keemasan. Nah, pada masa ini menjelmalah sajak-sajak tamsil, dramatik, filsafat, khitbah, dan sejarah. Terus selanjutnya ada masa Iskandari. Pada masa ini pusat kebudayaan pindah dari Athena ke Iskandaria atau Alexandria, sehingga Iskandaria menjadi pusat segala kegiatan ilmu, filsafat, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada masa Yunani Romawi. Nah, pada masa ini daerah wilayah Yunani telah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Dengan demikian jatuhlah atau mundurlah kebudayaan Yunani. Akan tetapi orang-orang Kristen memperbarui, mengubah, dan sebagainya. Terus daerah-daerah wilayah Yunani ini termasuk ke dalam wilayah Romawi Timur. Dan terakhir yaitu masa Bizantium. Nah, pada masa ini yaitu zamannya kegemilangan pusat Romawi Timur atau yang disebut dengan Konstantinopel, di mana menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Yunani. Dengan memperhatikan catatan ini, jelaslah bahwa kebudayaan Romawi adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Nah, selanjutnya ada bahasa.
Dalam wilayah Kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu yang pertama ada bahasa Latin, kedua bahasa Grek, dan terakhir bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Lanjut ada kesenian. Nah, kesenian dan kesusastraan Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5. Dalam kemaharajaan kesenian Romawi sangat maju pada masa Kaisar Yustianus I, yaitu pada tahun 527 Masehi sampai 565 Masehi, dan sekaligus pengganti-penggantinya. Setelah itu meluas sampai ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat orang, demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah yang sangat terkenal, yaitu gereja Hagia Sophia. Dan banyak didirikan juga gereja-gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Di samping itu terjadi kegiatan dalam bidang seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, filsafat, dan sebagainya, dan semuanya itu berjiwa dan bersemangat gereja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.